selamat datang kembali di cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Legenda Ratu Ular, cerita rakyat dari Sumatera Utara. Pada zaman dahulu, di Simalungun, Sumatera Utara, berdirilah sebuah kerajaan. Kerajaan itu sangat mewah. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik hati dan bijaksana. Sang raja juga memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Kecantikannya pun sangat dikenal hingga ke segala penjuru negeri. Sayangnya, si putri cantik itu memiliki sifat yang teramat buruk. Di belakangnya, orang-orang menyebutnya sebagai putri latah. Sebab, jika ada hal yang mengganggunya, putri akan dengan mudah mengumpat dengan kasar. Pada suatu pagi, ia meminta seorang dayang untuk membawakannya secangkir teh. Karena lupa menambahkan gula, teh buatan dayang itu terasa kurang nikmat. Kemudian sang putri berkata, "Is, bahkan air di sungai yang kotor lebih enak daripada teh buatanmu. Kau tidak perlu lagi membuatkanku secangkir teh." Tentu saja perkataan tersebut membuat dayang menangis sepanjang malam. Ia memang terkenal jahat dengan dayang-dayangnya, selalu berbicara seenaknya tanpa memikirkan hati dan perasaan para dayangnya. Pada seorang dayang yang tidak begitu cantik, ia juga pernah berkata, "Lebih baik jadi orang buta daripada melihat wajahmu yang jelek itu." Begitulah sang putri mengatakan hal buruk kepada dayangnya. Padahal seluruh dayang-dayangnya sangat baik dan sangat setia kepadanya. Mulutnya memang tidak secantik wajahnya, perkataannya tak sehalus kulitnya. Kemudian ratu berkata, "Wahai anakku yang cantik, ibu tadi mendengar kalau kau berkata kasar pada salah satu dayang. Kenapa kau berbuat seperti itu?" tanya sang ibu dengan lembut. "Memang kenapa, Bu? Wajahnya memang tidak cantik. Aku muak melihatnya," jawab sang putri. "Bagaimana jika kau benar-benar buta nanti? Tidakkah kau takut dengan perkataanmu?" jawab sang ratu memberi peringatan. Putri tidak peduli dengan ucapan ibunya. Dari hari ke hari, makin banyak dayang yang sakit hati dengan perkataan putri. Ucapan buruk dan kasarnya pun semakin sering ia lontarkan. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran muda dan tampak ke istana. Rupanya, sang pangeran itu mendengar tentang kecantikan sang putri. Tanpa tahu sifat asli perempuan itu, sang pangeran nekat melamarnya hanya karena sang putri yang terkenal cantik. Sang pangeran kemudian menemui Baginda Raja. "Kedatangan hamba kemari adalah untuk melamar putri Baginda. Jika Baginda mengizinkan, saya akan menjadikan sang putri sebagai permaisuri," ucap pangeran muda itu. "Tentu saja aku tidak keberatan. Aku yakin putriku akan bersuka cita memiliki calon suami sepertimu. Aku akan segera memberitahunya, pangeran," jawab sang raja antusias. Kemudian sang raja memberitahu pada anaknya tentang lamaran sang pangeran. Setelah disepakati, mereka akan menikah bulan depan. Putri teramat bahagia mendengar lamaran itu. Apalagi calon suaminya berparas sangat tampan. Melihat anaknya begitu bahagia, ratu pun memperingatkan sesuatu. "Anakku yang cantik,
Ibu bukan bermaksud merusak kebahagiaanmu. Ibu hanya ingin kamu mengubah sikapmu. Sebentar lagi kamu akan memiliki suami. Apa jadinya jika ia tahu bila selama ini kamu sering berucap kasar? Sang putri terdiam. Tolonglah nak, jaga ucapanmu. Berhentilah menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Pinta sang ibu. Ibu, aku rasa pangeran akan mengerti segala sifat buruku ini. Lagi pula aku kan cantik. Jawab sang putri enggan mengubah sikapnya. Karena pernikahan akan diselenggarakan sebentar lagi, sang putri jadi makin rajin merawat tubuhnya. Setiap hari, ia rajin mandi di danau belakang istana. Ia juga mencampur air mandinya dengan bermacam-macam bunga yang harum. Agar semakin halus, setiap hari ia menggosok kulitnya. Ia tidak ingin ada noda sedikit pun yang ada di tubuhnya. Tidak jarang ia juga meminta dayang-dayang untuk menggosok punggungnya agar tampak bersih. Pada suatu pagi yang lumayan cerah, seperti biasa, sang putri mandi di danau. Ia ditemani dengan dayang-dayangnya. 2 hari lagi, upacara pernikahan akan segera dilaksanakan dengan sangat mewah. Tiba-tiba saja, ada seekor burung yang melintas di atas kepalanya. Karena terkejut, ia langsung melihat ke arah burung. Cepat kilat menyambar, burung itu kemudian menyambar wajah sang putri dan mematuk hidungnya. Hidung sang putri terluka cukup parah. Darah berceceran di wajahnya. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Aduh, hidungku, bagaimana ini? Dasar burung sialan. Teriaknya sambil menangis dan menahan sakit. Ia lalu berlari ke istana dan menemui ibunya. Bagaimana ini, Bu? Hidungku pasti cacat. Padahal pernikahanku tinggal sebentar lagi. Bagaimana kalau aku terlihat jelek? Semua ini gara-gara burung nakal itu. Ucapnya terseduh-seduh. Tenanglah anakku, meski hidungmu terluka, wajahmu tetap nampak cantik. Kamu tidak perlu secemas ini. Ucap sang ratu sambil menenangkan anaknya. Mana mau pangeran itu menikahi wanita dengan hidung yang cacat, Bu? Ia pasti akan membatalkan pernikahannya. Bagaimana ini, Bu? Ucap putri sangat sedih. Jangan khawatir, putriku. Luka kecil ini tidak akan menjadi masalah besar. Nanti ibu akan meminta tabib istana untuk mengobati lukamu. Ucap sang ratu menghibur. Tapi aku sangat malu, Bu. Luka ini pasti akan membekas dan berwarna hitam. Wajahku tidak cantik lagi. Lalu pangeran tidak lagi mencintaiku. Ucap putri sambil menangis. Ibunya tidak sanggup lagi berkata-kata. Ia hanya terdiam sambil memandangi anaknya. Setelah itu, tiba-tiba sang putri berkata, Mungkin lebih enak jadi ular. Kulitnya tebal dan bersisik. Luka sedikit pasti tidak akan terlihat. Sebelum ratu sempat menjawab, tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir menyambar. Ratu dan putri pun terkejut dengan ketakutan. Tiba-tiba saja, sang putri berubah wujud. Ratu langsung panik. Astaga, apa yang terjadi padamu, anakku? Sang putri telah berubah wujud menjadi seekor ular besar dengan kulit kehijauan. Kulitnya sangatlah kasar dan bersisik, seperti yang diharapkan oleh sang putri. Ular itu terus-terusan meneteskan air mata.
Sang ratu sungguh tidak percaya melihat kenyataan ini. Apakah kau benar anakku? Tuhan, benarkah ini anakku? Ucap sang ratu sambil menangis melihat ular itu. Anakku, bukankah ibu sudah berulang kali peringatkan kamu untuk menjaga ucapanmu? Perkataan itu adalah doa, Nak. Sekarang lihatlah, Tuhan telah mengabulkan ucapanmu. Ular itu tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepalanya sambil mendesis. Air mata juga tidak ada hentinya mengalir dari matanya. Putri itu lalu tinggal di hutan yang berada di belakang istana. Ia tidak ingin menampakkan dirinya karena ia merasa sangat malu. Dalam hati Putri berkata, Maafkan aku ayah dan ibu. Seandainya aku bisa memutar waktu. Ucapnya bersedih. Sejak saat itu, Putri yang merupakan gadis cantik jelita, anak raja dan ratu itu, sekarang telah menjadi ular yang sangat besar. Ia memiliki kulit yang kasar dan bersisik, sesuai dengan ucapan yang terakhir kali ia katakan. Sejak saat itu, Putri dikenal sebagai Putri Ular. Nah, itu tadi cerita tentang legenda Putri Ular, yaitu cerita rakyat dari Sumatera Utara. Pesan moral dari cerita ini yaitu, kita tidak boleh asal berbicara, apalagi mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti orang lain. Selain itu, kita juga tidak boleh asal berbicara, karena setiap ucapan adalah doa. Jadi, jaga perkataanmu agar mengucapkan kata-kata yang baik-baik ya. Sekian untuk cerita kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa.